Sekarang kita melanjut kepada presentasi. Ya, kita lihat presentasi awal ayat 3 di surah Az-Zalzalah yang akan kita pelajari saat ini. Baik. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, wa qala al-insan, manusia, mengapa bumi menjadi begini? Malaha. Kita lihat tafsirnya terkait ayat ini. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkannya begini. Dan berkata manusia, apa halnya? Gitu bahasa Buya Hamka. Wa qalal insanu, dan berkata manusia, malaha, apa halnya? Artinya, apa halnya bumi maka jadi begini? Apa yang telah terjadi? Menunjukkan bahwa manusia pada waktu itu tanya bertanya di dalam kegugupan dan bingung. Menunjukkan bahwa manusia pada waktu itu tanya bertanya di dalam kegugupan dan bingung. Jadi di sini Buya Hamka menafsirkan yang dimaksud dengan manusia adalah manusia secara umum, dan yang bertanya adalah manusia kepada sesama manusia. Nanti kita lihat tafsir seputar siapa yang bertanya di sini dan dalam kondisi yang seperti apa kondisinya. Insya Allah dalam tafsir nanti Ustaz Deden akan menjelaskannya. Lanjut di tafsir Jalalain. Wa qala al-insan, yakni al-kafir bil ba'thi. Malaha ingkaran litilkal halah. Dan manusia bertanya, yakni orang-orang yang ingkar kepadanya hari berbangkit. Jadi yang bertanya adalah manusia yang ingkar kepada yaumil ba'ts, kepada adanya hari berbangkit. Malaha, mengapa bumi jadi begini? Dalam tafsir Jalalain tafsirnya, ia mengatakan demikian dengan nada ingkar kepada kenyataan yang sedang mereka alami ketika itu. Jadi ingkar kepada kenyataan yang sedang mereka alami ketika itu. Yaitu keadaan menjelang hari kiamat. Jadi ini menjelang hari kiamat, jadi bukan pada an-nafkhah ats-tsaniyah. Di sini masih suasana menjelang atau nafkhah al-ula. Lanjut. Sekarang dalam tafsir Al-Muyassar, wa tasa'al al-insanu faza'an malladhi hadatsa laha. Dan manusia bertanya-tanya dengan penuh kebingungan, mengapa bumi bergoncang dan bergerak. Nah, sekarang sampai di sini kita masuk ke kosakata. Tafsir Fathul Qadir li Syaukani menafsirkan kosakata malaha. Bentuk kalimat di atas mengandung makna ta'ajjub, kata yang membuat heran atau takjub, yang berarti apa yang terjadi dengan bumi, itu artinya apa yang terjadi dengan bumi, takjub. Atau bermakna untuk apakah bumi digoncang dan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi bisa jadi dikaitkannya wa akhrajatil ardu athqalaha, dan juga idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini dua ayat sebelumnya digunakan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir malaha. Selanjutnya sedikit tadabbur. Manusia sangat terkejut
dengan kondisi bumi pada saat itu yang tidak pernah ada kondisi sedahsyat pada hari tersebut. Sehingga mereka bertanya-tanya, mengapa bumi ini? Baik, ini presentasi singkat supaya gampang diterima dulu oleh pemirsa dan kita masukin di kotak, kita kunci dulu sebelum kita ajak jalan-jalan bertadabur. Oh ya, masih ada satu lagi tadabur hidayahnya. Yang kedua, manusia hanya mengenali nikmat pada hal-hal yang tidak biasa. Selama hidup di permukaan bumi, dia tidak pernah merasa perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat bumi yang tidak goncang, yang mau diinjak, yang menumbuhkan rumputan. Karena nikmat ini mungkin dianggap biasa sehingga kurang bersyukur. Tetapi saat bumi bergoncang dahsyat, dia sadar betapa besarnya nikmat Allah pada penciptaan bumi baginya. Ini tadabur yang kedua. Tadabur yang ketiga, manusia diingatkan bahwa pada satu saat dia akan berada dalam kondisi yang sangat menggoncang jiwa. Ini diingatkan nih, pada satu hari manusia akan pada kondisi yang sangat menggoncang jiwa. Agar tujuannya dia semakin mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang menyelamatkannya dari siksaan pada hari, semua amal perbuatan mendapatkan balasannya. Ini 3 tadabur ringkas. Sekarang let's go. Kita terbang, bertadabur, berekreasi, melihat kisi-kisi keindahan ayat 3 surah Az-Zalzalah. Tafsirnya Ustaz Deden, silakan. Baik, saya baca tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian An-Nukat wal Uyun dari Imam Al-Mawardi, kemudian juga Nahwu. Di sini saya pilih Ad-Durrul Mausun karangan As-Samin, Imam As-Samin, karena saya lihat nahwunya lebih lengkap dibanding dengan tafsir yang lain. 3 tafsir ini mewakili beberapa tafsir, termasuk juga Ar-Razi dan yang lain. Ketika menafsirkan waqalal insanu malah, di sini harus dipetakan dulu tentang gempa atau goncangan yang dimaksud. Karena goncangan itu dan gempa itu ada 3 macam. Pertama, gempa bumi biasa. Yang kedua, gempa saat terjadinya kiamat. Yang ketiga, gempa saat hari kebangkitan. Dan manusia baik merespon gempa bumi biasa maupun gempa saat terjadi kiamat atau saat mereka dibangkitkan, itu merespon dengan kalimat malahan. Apa yang terjadi dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Al-insan di sini ditafsirkan sebagai al-insan yang tidak beriman, manusia yang tidak beriman. Meskipun bisa saja saat itu orang beriman masih ada, misalkan dalam kasus gempa bumi biasa, di situ ada orang yang beriman, tetapi yang keluar dari orang yang beriman tentunya bukan kalimat malaha. Kalimat malaha
hanya keluar dari manusia yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika gempa bumi terjadi, maka orang yang tiada iman dalam hatinya, dia mengatakan, malah heran, kenapa bumi bisa seperti itu? Mereka tidak menghubungkan gempa dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Mereka hanya menghubungkan gempa bumi dengan aktivitas bumi saja. Makanya kata tafsir Al-Maturidi mengatakan, manusia ini bukan heran sebenarnya, tetapi mereka selalu mencari gejala-gejala alamiah dan ilmiah dari itu. Mengapa bumi berperilaku seperti ini? Yaitu berguncang dan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Tetapi kalau kemudian ketika gempa terjadi, misalkan gempa biasa tadi, gempa bumi biasa, saya mulai dari gempa bumi biasa, respon manusia terhadap gempa bumi biasa. Orang mukmin tentu tidak marah. Kenapa? Karena dia tahu yang melakukan ini adalah Allah. Bumi tidak akan berbuat seperti ini kepada manusia yang di atasnya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka direspon dengan taubat, direspon dengan zikir, direspon dengan ketenangan hati dan tawakal kepada Allah, lalu Allah bukakan jalan. Tetapi yang tidak ada iman, maka mereka merespon dengan komentar-komentar ilmiah lah, komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan malah. Kemudian juga ketika gempa saat kiamat terjadi, bagaimana orang mukmin saat itu? Orang mukmin saat itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak merasakan pahitnya, ngerinya huru-hara saat itu. Tidak melihat dahsyatnya goncangan bumi seutuhnya, semua permukaan bumi bergoncang, dan juga tidak melihat kejadian bumi melemparkan, memuntahkan jeruan-jeruannya itu. Orang mukmin sudah terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang sebelum huru-hara itu terjadi. Tetapi yang tersisa adalah orang-orang yang tak beriman di situ. Dia merespon lagi, malah. Mereka heran lagi, aneh lagi. Dan keheranan ini tidak menjadikan mereka berpikir bahwa ini adalah Allah yang menghendaki. Dan ledakan-ledakan yang terjadi di bumi itu pun juga hanya memancing pikirannya untuk menganalisa penyebab-penyebab alamiah. Terus melenyapkan kuasa Allah dan ketauhidan dari gempa itu. Ini kecelakaan bagi mereka, karena ini adalah zalzalah, gempa saat terjadi kiamat, di mana seluruh permukaan bumi gempa dan total hancur alam semesta. Kemudian ketika terjadi hari kebangkitan, itu ada goncangan lagi. Goncangan yang menghidupkan semua yang sebelum telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin dan orang tidak beriman pun juga bangun saat itu. Tetapi orang yang tidak ada iman, dia berkata lagi, mana? Atau dalam surah Yasin disebut, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ada apa dengan bumi ini? Siapa yang membangunkan kami dari tidur lelap kami? Kata mereka. Lalu orang mukmin saat itu menjawab, bukan malah, tetapi hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan benarlah semua yang diutus. Yakni waqala al-insanu malaha ini
respon manusia menghadapi gempa, baik gempa bumi biasa maupun gempa saat terjadi kiamat, maupun nanti saat peristiwa dibangkitkan dari setelah kematian orang-orang yang tak beriman, maka fokus pertanyaannya adalah malah. Dari sini, Masya Allah, kalau kaget dengan gempa, ya, kaget dengan gempa dalam arti sebagai gejala alam dan tidak menuntun hati untuk sadar, itu hati-hati. Iman telah mati. Karena kalau iman itu hidup, seperti tadi saya kisahkan Umar bin Abdul Aziz, jangankan melihat gempa yang menggoncang kota, hanya karena menginjak anak tangga yang sudah rapuh, lalu bergoyang, terbayang dahsyatnya az-zalzal. Tetapi kalau imannya mati atau sekarat imannya, jangankan hal dalam tanda petik musibah biasa, goyangan biasa, bahkan ada gempa di depan mata, takut sih takut, tapi takutnya bukan ke Allah gitu. Bagaimana caranya menyelamatkan diri, menyelamatkan hartanya, asetnya, dan lain-lain. Fokusnya ke situ. Bukan kemudian menjadi ingat dosa, memperbaiki diri, berzikir ke Allah, lebih khusyuk. Bukan ke situ. Oleh karena itu ketika gempa terjadi, ya ngaco lagi. Ketika gempa terjadi lalu berhenti, ngaco lagi. Itu karena ada iman dalam hati, tetapi iman itu sudah mati, meskipun tidak disebut juga tidak beriman. Wa qalal insanu malah. Itu mungkin secara garis besar dari beberapa tafsir yang saya baca tadi, Ustaz.